Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan bimbingan belajar online Oma Kevin yang akan membahas pelajaran kelas 3 SD atau MI tentang pelajaran matematika. Dalam hal ini Oma Kevin akan membahas bab 5, yaitu sifat-sifat bangun, datar, dan sudut. Untuk pelajaran kelas 3, di sini tulisannya kelas 3 SD, matematika, sifat bangun dan bangun datar dan sudut. Sifat bangun datar di sini bisa dilihat yaitu persegi A, B, C, D. Kalau persegi sisi-sisinya adalah sama. Sifatnya harus dihafalkan ini, keempat sisinya sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Keempat sudutnya siku-siku, yaitu sudut A sama 90 derajat, B 90, C 90 ya. Persegi panjang sekarang, persegi panjang, sisi sejajar sama ya. Nah, ini sudut A-nya juga 90 derajat. Sifatnya sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu AB sama DC, kemudian AD sama dengan BC. Keempat sudutnya siku-siku ya, sama A, B, C, D adalah 90 derajat. Kalau segitiga, berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga dibagi menjadi 3 macam. 1, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama. Nih, AB sama BC sama AC sama ya. Itu namanya segitiga sama sisi. Kalau kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang. Hanya AC sama BC, kakinya saja yang sama. Kemudian kalau segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Ini AB nggak sama, AB nggak sama, BC nggak sama, AC tidak sama. Itu adalah segitiga sembarang. Kemudian tabel untuk bentuk-bentuk bangun datar yang lain. 1, jajaran kenjang. Ini adalah bentuk jajaran kenjang AB, CD. Sisi AB sama dengan DC. Sisi AD sama dengan BC. Trapesium bentuknya seperti ini, ada garis tingginya. Ini AB sejajar dengan DC ya. Belah ketupat adalah sisi-sisinya sama, diagonalnya sama. Layang-layang adalah bentuknya seperti ini ya. Sisinya DC sama dengan BC, AD sama dengan AB. Diagonalnya tidak sama. Kemudian sudut. Pengertian sudut. Sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Bagian-bagian sudut. Ini titik sudut namanya. Ini adalah sudutnya, besar sudut. Ini garis. Ini juga sama garis ya. Contoh, perhatikan gambar A. Di gambar di bawah ini. A, B, B, C, C, D, D, E. Ini sudutnya. Ini sudut C, ini sudut B, ini sudut D. Kemudian sudut yang terbentuk pada bangun di atas adalah sudut ABC atau sudut CBA. Sudut BCD atau sudut DCB. Sudut CDE atau sudut ECD. Ini yang di sini tadi ABC atau BCD atau CDE ya. Kemudian menentukan sudut dari suatu bangun. Contoh, ada segitiga ABC. Titik sudut pada segitiga di atas adalah sudut A, sudut B, sudut C. Sudut pada segitiga ABC di atas adalah sudut ABC atau sudut CBA. Sudut BAC atau sudut CAB atau sudut BCA atau sudut ACB ya. Mengurutkan besar sudut. Perhatikan sudut-sudut di bawah ini. Nah, ini adanya lebih kecil sudutnya, ini adalah lebih besar ya. Kemudian nih di sini semakin ini adalah dia tegak lurus, semakin ke kanan sudutnya semakin besar dan semakin ke kiri sudutnya semakin kecil.
Kemudian jenis sudut siku-siku 1. Nih bentuknya siku-siku, biasanya ada gambarnya seperti ini. Sudut siku-siku dibentuk dari 2 ruas garis sudut yang tegak lurus dan bertemu pada pangkalnya. Nih, di sini ya. Nanti dia akan ketemu seperti ini. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip adalah separuhnya ini. Nah, sudut lancip adalah sudut yang dibuat lebih kecil dari sudut siku-siku. Sudut tumpul adalah sudut yang dibuat lebih besar daripada sudut siku-siku. Jadi kalau yang lancip lebih kecil, kalau yang tumpul lebih besar ke kiri gitu ya. Sudut sebagai jarak putar. Perhatikan gambar A di bawah ini. BCA. Pada CAB, A merupakan titik pusat. Titik B dan C sebagai jarak putar dengan titik pusat. Nah ini jarak putarnya ya, bisa ke sini. Kemudian menurut sudut 1, membuat sudut 1, setengah dan 1/4 putaran. Ini kita bisa lihat garis BCA ini tegak lurus ya. A adalah titik pusat lingkaran. Jika kita membuat putaran dari titik B sampai ke titik B lagi, maka terbentuk sudut 1 putaran yaitu 360 derajat. Nah, kalau A adalah titik pusat lingkaran, jika kita membuat putaran dari B ke titik C, maka terbentuk sudut setengah putaran. Setengah putarannya adalah 180 derajat. Sudut di atas merupakan sudut 1/4 putaran. Nah ini 1/4 putaran, biasanya ini adalah 90 derajat. Demikianlah anak-anakku pelajaran mengenai sudut, juga sudut sebagai jarak putaran. Oma Kevin harapkan anak-anakku dapat melihat video ini dari awal hingga habis agar tidak gagal paham dan dapat mempelajari satu persatu pelajaran tentang sudut ini. Jangan lupa subscribe, like, wassalam.